Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, Ibu, gimana keadaannya, Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu ya. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Bidan Deveta selaku yang bertugas pada malam hari ini. Baik, di sini saya akan memberikan konseling, Ibu ya, berupa pentingnya gizi pada masa nifas, pada masa yang Ibu alami sekarang, Ibu ya. Baik, di sini media yang saya gunakan adalah leaflet, Ibu ya. Baik, permisi, Ibu. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini, Ibu ya, pentingnya gizi pada masa nifas. Yang pertama, pada halaman pertama, Ibu, permisi. Nah, halaman pertama, di situ ada pengertiannya, Ibu. Nah, nutrisi atau gizi itu adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan metabolismenya, Ibu. Nah, jadi kebutuhan nutrisi pada masa postpartum atau pada masa nifas yang sedang Ibu alami ini dan menyusui itu meningkat sekitar 25% karena berguna untuk proses penyembuhan setelah melahirkan dan untuk produksi ASI untuk pemenuhan kebutuhan bayi, Ibu. Nah, jadi menu makanan atau menu nutrisi gizi, Ibu ya, yang seimbang yang harus dikonsumsi adalah porsi yang cukup dan teratur. Tidak terlalu asin, pedas atau berlemak, Ibu ya. Tidak mengandung alkohol, nikotin serta bahan pengawet atau perwarna. Baik, ada yang halaman selanjutnya, Ibu? Nah, permisi. Di sini, Bu. Oke. Nah, selanjutnya itu beberapa sumber gizi dan nutrisi pada ibu nifas itu yang pertama sumber tenaga, Ibu, atau energi. Nah, sumber energi ini berguna untuk pembakaran tubuh, pembentukan jaringan baru, kemudian penghematan protein. Nah, jika sumber tenaga ini kurang atau sumber energi ini kurang, Ibu. Nah, zat gizi yang sebagai sumber dari karbohidrat sendiri ini terdiri dari beras, sagu, jagung, Ibu ya, tepung terigu, ubi. Oke, Ibu? Nah, sedangkan zat gizi sumber lemaknya itu seperti mentega, keju, lemak, ya Bu ya, kelapa sawit, minyak sayur, minyak kelapa dan margarin, Ibu ya. Baik, Ibu sampai sini paham? Paham, Bu. Baik, yang selanjutnya ada sumber pembangunan, protein, Ibu ya. Nah, untuk protein ini sendiri diperlukan untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak atau yang mati, Ibu. Nah, sumber zat gizi protein ini seperti ikan, udang, kerang, kepiting, daging ayam, hati, telur, susu, keju, kacang tanah, kacang merah, dan kacang hijau, Ibu. Nah, sendiri diperlukan untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak atau yang mati, Ibu. Nah, sumber zat gizi protein ini seperti ikan, udang, kerang, kepiting, daging ayam, hati, telur, susu, keju, kacang tanah, kacang merah, dan kacang hijau, Ibu. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber pengatur dan pelindung. Nah, itu ada air, mineral, dan vitamin, Ibu ya. Nah, jadi zat pengatur dan pelindung ini digunakan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit dan mengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh, Ibu. Baik, Ibu, kita buka ke halaman selanjutnya di sebelah kanan, Ibu. Baik, permisi. Yang pertama ada air dan mineral, Ibu. Jadi Ibu menyusui ini sedikitnya minum 3-4 liter, Ibu, setiap hari. Kemudian Ibu ini harus minum setiap kali selesai menyusui, Ibu. Ini sangat dianjurkan, Ibu ya. Untuk kebutuhan air minum pada Ibu menyusui ini pada 6 bulan pertama minimal adalah 14 gelas setara 3-4 liter per hari. Dan pada 6 bulan kedua adalah minimal 12 gelas setara 3 liter, Ibu. Betul? Nah, jadi di sini sumber zat pengatur dan pelindung itu bisa diperoleh dari semua jenis sayuran dan buah-buahan segar, Ibu. Nah, yang pertama dari mineral ini sendiri ada zat kapur atau kalsium yang berfungsi untuk pembentukan tulang, gigi anak, Ibu ya. Dengan sumber makanannya adalah susu, keju, kacang-kacangan, dan sayuran berwarna hijau. Ini yang konsumsi ibunya ya, bukan anaknya. Iya, Bu. Yang kedua ada fosfor yang diperlukan untuk pembentukan kerangka tubuh. Sumber makanannya itu seperti susu, keju, dan daging. Ibu, yang selanjutnya ada zat besi, Bu ya. Jadi tambahan zat besi ini sangat penting dalam masa menyusui, Ibu, karena dibutuhkan untuk kenaikan sirkulasi darah dan sel, serta penambahan sel darah merah sehingga daya angkut oksigen ini mencukupi kebutuhan, Ibu. Nah, yang selanjutnya ada yodium. Nah, ini sangat penting nih, Bu, untuk mencegah timbulnya kelemahan mental dan kekerdilan fisik, Ibu ya. Kekerdilan itu seperti Tidak mau bertumbuh. nah, lama pertumbuhannya, pada anaknya, Ibu ya. Jadi lama pertumbuhannya. Kok anak saya pertumbuhannya ini lama banget? Nah, itu
diakibatkan kekurangnya yodiumnya Ibu. Nah, baik, sumber makanannya ini adalah minyak ikan, ikan laut, dan garam beriodium. Nah, untuk yang selanjutnya ada vitamin. Nah, jenis-jenis vitamin yang dibutuhkan oleh ibu nifas dan menyusui itu ada vitamin A. Sepertinya vitamin A Ibu tahu nih apa aja? Wortel Ibu ya. Wortel, semangka, seledri, Ibu ya. Iya, Bu. Jadi digunakan untuk pertumbuhan sel jaringan, gigi, dan tulang. Nah, perkembangan saraf penglihatan. Nah, ini paling penting nih Bu. Nah, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Nah, jadi sumber vitamin A ini adalah seperti yang tadi, kuning telur, hati, mentega, sayuran berwarna hijau dan kuning. Oke Bu ya. Iya, Bu. Nah, selain itu sumber-sumber tersebut ibu menyusui juga mendapat tambahan kapsul vitamin A. Nah, untuk yang selanjutnya ada vitamin B1, tiamin Ibu ya. Diperlukan untuk kerja saraf dan jantung, membantu metabolisme karbohidrat secara tepat oleh tubuh. Nafsu makan yang baik membantu proses pencernaan makanan, meningkatkan pertahanan tubuh terhadap infeksi, dan mengurangi kelelahan Ibu. Nah, jadi vitamin B1 ini adalah hati, kuning telur, susu, kacang-kacangan, tomat, jeruk, nanas, dan kentang bakar Ibu. Nah, yang terakhir nih Bu, ada vitamin B2, riboflavin Ibu ya. Jadi dibutuhkan untuk pertumbuhan, vitalitas, nafsu makan, pencernaan, sistem saraf, kemudian ada jaringan kulit, mata Ibu ya. Kemudian untuk sumber vitamin B2-nya ini adalah hati, kuning telur, susu, keju, kacang-kacangan, dan sayuran berwarna hijau. Baik Ibu, tadi sudah saya jelaskan mengenai pentingnya gizi pada masa nifas Ibu ya. Untuk sampai sini ada yang Ibu kurang pahami atau ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik Bu, Oke. alhamdulillah. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan semua tentang penjelasan tentang pentingnya pada masa nifas ini Bu ya. Gizi itu pentingnya gizi pada masa nifas. Nah, baik Bu, di sini saya ingin bertanya. Di sini kan di menu makanannya itu tadi Ibu ada Ibu jelaskan bahwa makanan seimbang yang harus dikonsumsi itu adalah porsi cukup dan teratur, dan tidak terlalu asin, pedas atau berlemak, tidak mengandung alkohol, nikotin, serta bahan pengawet dan berwarna. Bu, di sini saya ingin bertanya Bu, kenapa Ibu ya saat orang yang masa nifas itu tidak boleh terlalu mengonsumsi makanan yang terlalu asin Bu? Baik, Ibu nifas ini dimana Ibu harus melakukan perawatan masa pemulihan Ibu ya setelah melahirkan. Nah, jadi Ibu yang setelah melahirkan atau ibu nifas ini dapat berisiko mengalami tekanan darah tinggi Bu, karena terlalu banyak mengonsumsi garam atau makanan pedas tadi Bu ya. Nah, jadi tekanan darah yang tinggi dapat membuat pembuluh darah di uterus itu mengecil. Nah, sehingga penghambatan pembesaran oksigen, pemberian oksigen dari nutrisi tadi Bu. Nah, sehingga akibatnya pertumbuhan itu jadi terhambat atau pemulihan Ibu jadi terhambat. Oh, baik Bu. Bagaimana Ibu? Ada yang ingin Ibu tanyakan lagi apa ada yang kurang Ibu Alhamdulillah, mengerti? saya sudah mengerti dengan semua yang Ibu jelaskan, dari vitamin yang harus dikonsumsi, mineral dan lain sebagainya. Nah, baik Ibu. Nah, terima kasih Bu ya sebelumnya. Baik, saya sudah menjelaskan pentingnya gizi pada masa nifas Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya, kunjungan selanjutnya nanti saya hubungi kembali Ibu. Untuk alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.